也许才能与他一战。死就死吧！御剑！不行，我穴位还是太…… Halo semuanya, kembali lagi di MH Movie dengan konten alur cerita Donghua Immortality episode 11. Di episode sebelumnya, Pangeran Merah Muda berhasil mengalahkan senior Yuan Jiangkong dan saudara Mo. Pada saat itu, Yuan Jiangkong memilih kabur meninggalkan para murid yang lain, sedangkan saudara Mo tertangkap dan akhirnya energinya diserap oleh Pangeran Merah Muda. Namun tanpa mereka sadari, Fang Han ternyata berhasil selamat dari serangan Pangeran Merah Muda. Fang Han lalu memberikan setetes darahnya kepada Hong Yi agar Hong Yi juga bisa selamat. Fang Han terus mengamati pergerakan Pangeran Merah Muda, dan saat melihat ada kesempatan, Fang Han segera mengarahkan pedangnya kepada Pangeran Merah Muda. Sayangnya serangan itu masih bisa ditahan oleh Pangeran Muda berkat pusaka baju kapas darahnya. Dan justru kini berbalik Fang Han yang harus bersusah payah menghadapi serangan pedang Pangeran Merah Muda.不行，我穴位还是……只会让你死得更快。好机会，就是现在！看看痴心妄想！完了，剑！ Dalam momen kritis seperti itu, Hong Yi akhirnya terbangun dan membantu Fang Han menyerang Pangeran Merah Muda. Walaupun serangannya masih belum bisa menembus pertahanan baju kapas darah milik Pangeran Merah Muda, tapi setidaknya dengan serangan itu perhatian Pangeran Merah Muda menjadi teralihkan. Tanpa diduga-duga, ternyata lukisan naga Huang Quan berhasil menyerap pedang terbang milik Pangeran Merah Muda. Merasa mempunyai kesempatan, Fang Han segera mengeluarkan asap serigala iblis yang sebelumnya telah diserap oleh lukisan naga Huang Quan. Dengan serangan itu, akhirnya Pangeran Merah Muda berhasil dikalahkan. Sementara itu, senior Yuan Jiangkong yang telah kabur sebelumnya, dia secara tak sengaja bertemu dengan senior Hua Tiandu di suatu tempat. 华师兄好生快，风寒。 他拒不交出凌风剑，方才我等与红粉魔头有上一夜，情况岌岌可危。华师，与我素君的对弈之处。 Kembali lagi ke medan perang, Hong Yi yang menyaksikan bahwa Fang Han berhasil membunuh Pangeran Merah Muda, dia segera memberikan penghormatan kepada Fang Han. Fang Han lalu mengatakan bahwa semua ini juga berkat bantuan Hong Yi. Jika tanpa bantuannya, mungkin Fang Han juga akan mati di tangan Pangeran Merah Muda. Hong Yi merasa sangat bersedih karena akibat peperangan itu semua orang menjadi mati. Fang Han lalu menjelaskan bahwa sebenarnya yang terbunuh dalam peperangan itu hanyalah saudara Mo. Sementara senior Yuan Jiangkong malah kabur dan menyelamatkan dirinya sendiri. Sedangkan yang lain, mereka semua hanya terkena racun, sehingga masih bisa dibangkitkan dengan meneteskan darah Fang Han. Di tengah obrolan itu, Fang Han baru sadar ternyata para jenderal iblis masih terikat oleh pusaka tali ayam langit. Fang Han segera menarik pusaka itu dan dalam sekejap para jenderal iblis itu berhasil diserap oleh lukisan naga Huang Quan. Tak lama kemudian, tiba-tiba Fang Han dibawa masuk ke dalam lukisan naga Huang Quan. Di sana, dia melihat para jenderal itu jatuh ke dalam sungai Long Yuan.
Dia juga melihat seekor ayam surgawi yang sedang bertarung melawan seekor naga. Ayam itu adalah perwujudan dari pusaka tali ayam, sedangkan naga itu adalah wujud asli dari lukisan naga Huang Quan. 这真是。 Setelah pertarungan hebat itu, tiba-tiba naga dan ayam itu menghilang entah kemana. Fang Han kemudian berjalan dan bertemu dengan seorang pemuda yang dia yakini adalah naga yang barusan bertarung itu. Pemuda itu lalu terbangun dan mengatakan bahwa dia adalah roh dari lukisan naga Huang Quan. Dulunya dia adalah seekor naga yang sangat kuat. Sayangnya tubuhnya saat ini sedang terluka parah dan menyebabkan dia kehilangan sebagian besar kekuatannya. Namun berkat pusaka tali ayam yang telah dia serap, akhirnya dia bisa sedikit pulih. Naga itu juga mengatakan bahwa dia telah melihat semua yang telah dilalui oleh Fang Han. Mulai saat pertama kali Fang Han bertemu dengan guru Bai Hasan, sampai pertarungan Fang Han dengan Pangeran Merah Muda. Naga itu juga mengatakan bahwa lukisan naga Huang Quan ini adalah peninggalan Kaisar Iblis. Jika kekuatannya telah sepenuhnya kembali, maka Fang Han akan menjadi penerus Kaisar Iblis. 正是魔门大帝的遗宝，得宝图者为黄泉大帝，去完成他未了的。方寒，我要你一统魔帝。不会想到，正是你们所谓的仙家正道，正是消除善恶，停止杀戮。 才有了这无数次的征战和厮杀，并应下此约。若好，就这么定了。Tak lama kemudian, Fang Han akhirnya tersadar dan kembali ke dunia nyata. Di sana, dia melihat Hong Yi yang menangis karena mengira bahwa Fang Han telah mati. Fang Han lalu berterus terang kepada Hong Yi bahwa sebenarnya selama ini dia mempunyai rahasia yang disembunyikan dari semua orang. Beruntung, Hong Yi yang memang baik hati ini tak mempermasalahkan hal itu dan mengatakan bahwa semua kultivator pasti mempunyai rahasia. Fang Han lalu berniat untuk membangkitkan para murid yang telah terkena racun, namun Hong Yi mencegahnya, karena jika mereka semua terbangun, maka akan sulit bagi Fang Han untuk menjelaskannya. Bisa-bisa Fang Han malah akan dihadapkan dengan situasi yang berbahaya. 你又要作何解释？方寒，你首先要保护好自己。 Fang Han akhirnya menuruti saran dari Hong Yi untuk tidak membangkitkan para murid. Namun Liu Kang, bagaimanapun keadaannya, dia ini adalah rekan satu grupnya. Oleh karena itu, Fang Han ingin menyelamatkannya. Meskipun sebenarnya Liu Kang ini tidak pernah membantu Fang Han sama sekali. 刘兄，你怎么样？救了我。没时间解释了。你的血居然能解六域阴雷，你将作何处置？先置于此地吧。居然也被你斩杀了。Sayangnya setelah dibangkitkan, Liu Kang bukannya berterima kasih, dia justru malah menanyai Fang Han dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit untuk dijelaskan. Dia juga bercerita bahwa selama ini dia telah diperintahkan oleh Yuan Jiangkong untuk memata-matai Fang Han dan Hong Yi. Dia juga telah dibutakan dengan keserakahannya dan ingin menguasai semua benda pusaka yang ada di tempat itu. Bahkan dia juga ingin merebut benda pusaka milik Fang Han. 银蛇剑，赚大发了！这次可赚大发了，当中了。哎，这可真是棒！这就是传说中的血。 Dengan semua sifat jelek Liu Kang itu, Hong Yi akhirnya bertindak cepat dan menancapkan pedangnya kepada Liu Kang. Hong Yi lalu mengatakan kepada Fang Han bahwa Liu Kang ini adalah seorang pengkhianat yang licik. Jika tidak membunuhnya hari ini, dia pasti akan membahayakan Fang Han di suatu hari nanti. 红爷，谢谢你，我明白了。
师傅。 Tak lama kemudian, naga Huang Quan memperingatkan kepada Fang Han bahwa sebentar lagi akan ada beberapa orang yang datang. Oleh karena itu, Fang Han dan Hong Yi harus segera pergi meninggalkan tempat itu.